Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, selamat malam, salam sejahtera di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan malam yang dipandu dari Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Hari ini Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2020. Kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu pada malam ini bersyukur dan berterima kasih bahwa kasih-Mu begitu indah telah menuntun kami, dan Engkau juga memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk mempersiapkan diri di dalam menyambut firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Biarlah melalui firman ini kami semakin diteguhkan, dikuatkan dalam menjalani kehidupan ini. Inilah kami anak-anak-Mu yang datang kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, marilah kita membaca kitab Yakobus pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 5. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kita amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Demikian firman Tuhan yang boleh kita lihat, kita dengarkan pada malam ini. Jangan memandang muka, demikian tema yang saya pilih pada malam ini. Saudara yang kekasih, dalam keluarga kadangkala kita melihat ada yang memfavoritkan seorang anak, atau ada yang menyayangi seorang anak dan yang lain dianggap biasa-biasa saja. Kita boleh lihat dalam kehidupan Yakub, bagaimana dia mengasihi Yusuf dibandingkan anak-anaknya yang lain. Bagaimana dia lebih mencintai Yusuf dibandingkan anak-anaknya yang lain. Tentu cara ini adalah cara yang tidak tepat. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat dalam kehidupan khususnya pembacaan kita Yakobus, di sini Yakobus memberikan penjelasan bagaimana umat Tuhan mestinya memiliki sikap dapat memperlakukan semua orang dengan sama. Yang kita saksikan di sini, hal yang pertama, bahwa Tuhan kita mulia dan Dia tidak membedakan siapapun dalam kehidupan ini. Saudaraku yang kekasih, Tuhan yang telah menghadirkan kita manusia ke dalam dunia, tentulah Tuhan juga yang mengasihi, memelihara dan menuntun kita. Dia tidak pernah memandang siapakah diri kita. Mau kita memiliki sesuatu atau tidak memiliki sesuatu, mau kita berada dalam keadaan baik atau tidak baik, Tuhan selalu ada. Dia tidak pernah memandang muka. Dia mengasihi kita karena Dia hadir dan Dia menciptakan dunia ini. Dia mengatur segala sesuatu. Dia menyiapkan segala sesuatu untuk manusia, untuk ciptaannya yang paling mulia, yaitu kita. Karena itu Tuhan kita tidak pilih kasih. Dia selalu memperhatikan kita dan Dia selalu menyapa kita. Dia hadir tanpa membedakan siapa kita. Engkau, aku, kita semua sama di pandangan mata Tuhan. Yang berikutnya, saudara, kita dipanggil untuk menjadi murid yang terus bertumbuh. Yakobus katakan bahwa umat Tuhan yang ada di perantauan, jika akan bertumbuh
maka mereka harus setia membaca, merenungkan, melihat bagian firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jika tidak melakukan hal ini, saudara-saudara tidak akan pernah bertumbuh. Kita bertumbuh ketika firman Tuhan hadir. 12 suku yang ada di perantauan ini mestinya harus terus memegang firman Tuhan. Dalam hidup kita, jika kita ingin bertumbuh, maka jadikan firman ini sebagai kesempatan bagi kita untuk melihat karya Allah, melihat cinta kasih Tuhan. Kita berkelimpahan dengan firman-Nya, dan karena itu dengan membaca firman kita akan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan semakin baik. Yang terakhir, saudara, yaitu adanya penghakiman Tuhan. Siapa yang sering menghakimi? Mereka yang punya segala-galanya, yang punya kekuasaan dan sebagainya. Saudara yang kekasih, tetapi kita mau melihat di sini, Yakobus mengingatkan kita, Tuhan akan menghakimi setiap orang yang pada hari terakhir. Apakah kita yang menerima kasih Tuhan, menerima belas kasihan Tuhan ataupun tidak? Kalau kita meyakini Tuhan Maha Kasih, Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita, maka kita yang menerima semuanya itu, kita akan merasakan penghakiman Tuhan. Tetapi kita yang setia, yang berserah kepada Tuhan, akan menerima kemenangan. Tidak perlu takut, karena penghakiman yang akan kita hadapi adalah penghakiman yang adil dan benar. Mereka yang dalam hidupnya tidak membedakan siapapun, mereka yang menerima siapapun, mereka yang mengasihi siapapun, mereka yang menyambut siapapun dalam kehidupannya, yang sudah memberlakukan firman dengan baik dan benar, maka tidak akan takut menghadapi penghakiman Tuhan, tapi akan menyambut penghakiman itu dan akan bersyukur serta menerimanya dengan sukacita, karena akan memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, belajar dari firman ini bahwa marilah kita melihat sesama kita sama sebagaimana Tuhan memandang kita sama, dan marilah kita bertumbuh dari firman-Nya serta mempersiapkan diri menyambut Tuhan, dan ketika Dia datang kita siap bersama dengan Dia menerima penghakiman, dan kita yang tetap berjalan dalam kebenaran-Nya akan memasuki kehidupan yang indah dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersama-sama saudara-saudara akan memuliakan namanya dari PKJ 128, Kasih Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa.
Bapa yang penuh kasih, kami tahu bahwa Engkau selalu memandang kami dan tidak pernah membedakan kami. Dalam keadaan apapun kami, Tuhan ada dan Tuhan mengasihi seisi dunia ini, mengasihi kami semua. Kiranya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Bapa di sorga, Engkau memberkati untuk semua saudara-saudara kami yang terus menyaksikan siaran renungan malam yang dipandu dari Jemaat Satria Kasih. Berkati kehidupan mereka, cintai dan kuatkan. Juga Engkau memberkati Bapa di sorga untuk semua saudara-saudara kami yang berada dalam sukacita, limpahkanlah dan sempurnakan sukacita mereka. Dalam pergumulan setiap pribadi, setiap keluarga, Tuhan hadir untuk menguatkan. Dalam segala rencana-rencana hidup kami, Tuhan berkati agar kami boleh menjalaninya, menghadapinya dengan baik. Kami mendoakan anak-anak-Mu dalam pertumbuhan, dalam pendidikan. Kami mendoakan untuk para orang tua kami, para lansia, ibu dan bapak lansia, kuatkan mereka. Kami menyerahkan juga untuk negara kami, Tuhan berkati. Kami menyerahkan juga untuk kehidupan dan pelayanan yang kami lakukan. Biarlah semuanya Tuhan Engkau berkati agar berjalan dengan indah dan nama-Mu dimuliakan. Bapa di sorga, tuntunlah kami, sertailah kami di malam ini, biar kami melewatinya dengan tenang dan dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, semua kami bawa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudara boleh menyaksikan renungan malam yang disiarkan dipandu dari Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Tuhan memberkati, salam sehat.